Selamat berjumpa kembali dalam Land Audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 8 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup Mujur atau Malang. Firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang yang dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Pengkhotbah, yang mengajarkan kepada kami tentang kehidupan. Ada hari mujur dan ada hari malang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Perjalanan kita menjadi orang percaya, seringkali ada banyak pertanyaan mengenai kehidupan yang kita tanyakan kepada Tuhan. Dan seringkali kita bisa berakhir dengan protes dan tidak sepakat dengan apa yang terjadi dalam hidup ini. Waktu kita mengalami yang namanya hari mujur, sebagaimana disebutkan dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 14, tentu kita senang dan kita dengan mudah akan mengatakan bahwa itu adalah rencana Allah, itu adalah kebaikan Allah, itu adalah kasih Tuhan kepada setiap anak-anaknya, yaitu hari mujur. Apa itu hari mujur? Tentu hari-hari yang menyenangkan buat kita, kehidupan yang tanpa masalah, semuanya serba lancar, semuanya serba sukses. Apa yang diharapkan kemudian terwujud, maka kita anggap itu sebagai hari mujur. Termasuk di dalamnya adalah kesehatan, rumah tangga yang baik, pekerjaan yang baik, masa depan yang terjaga dan terjamin. Kita katakan hari mujur. Namun berbicara tentang hari malang adalah sebuah peristiwa kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hari malang itu berbicara tentang hambatan, hari malang itu berbicara tentang masalah, hari malang itu berbicara tentang musibah, hari malang itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang menghambat mimpi kita. Apa yang kita mimpikan bukan tercapai, malah terkendala. Bahkan ada mimpi dan harapan kita, malah sama sekali makin hari makin menjauh. Kita boleh kategorikan itu sebagai hari malang. Tatkala kita diperhadapkan kepada yang namanya hari malang, lalu apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan berkata bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Bagaimana mungkin mujur dan malang dalam firman Tuhan ini dikaitkan sebagai perkara yang sama? Mari kita belajar tentang manfaat daripada hari-hari malang atau manfaat daripada masalah. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau manfaat dari kemujuran, kesuksesan, kelancaran, semua orang akan paham dan sepakat. Tapi kalau berbicara tentang kebaikan daripada hari malang, itu akan menimbulkan perdebatan panjang di antara setiap kita masing-masing. Bagaimana dikatakan hari malang sebagai sesuatu yang sama dengan hari mujur? Mari kita belajar. Hari malang menurut saya sebagai hamba Tuhan dan menurut pandangan firman Tuhan adalah sebuah proses. Penyebutan kata malang itu seringkali adalah yang diucapkan oleh manusia. Manusia menilainya sebagai kemalangan. Sebuah proses kesulitan, hambatan dianggap sebagai kemalangan. Jalan yang lancar, yang lurus, yang rata dianggap mujur. Tapi jalan mendaki berbatu-batu kita anggap kemalangan. Tetapi kita melihat hari malang itu adalah di mana kita berproses akan menjadi semakin baik tatkala kita sudah terbiasa dengan hari-hari mujur. Kita berikan ilustrasi yang sederhana. Orang yang terbiasa di jalan lancar, di jalan yang lurus, jalan yang kemudian lancar, yang tidak berbatu-batu, dengan orang yang sudah terbiasa dan terlatih melewati jalan yang mendaki, berbatu-batu, berkelok-kelok, dan memiliki banyak hambatan. Pertanyaannya, kedua pihak orang tersebut, tatkala kemudian berbicara tentang kemampuan menjalani perjalanan hidup, yang diilustrasikan tadi dengan jalan yang lurus, rata, lancar, dengan jalan berbatu-batu, berkelok-kelok, dan penuh dengan masalah, bahkan penuh dengan bahaya. Maka pertanyaannya, orang tersebut akan mengalami sebuah proses keterampilan mana yang lebih baik? Apakah yang biasa-biasa saja atau mereka yang mengalami proses yang sulit? Kita akan sepakat, yaitu satu perkara. Orang yang sudah terbiasa menghadapi problem, kesulitan, maka itu menjadi sekolah kehidupan yang melatih dirinya semakin kuat, yang melatih dirinya semakin bijaksana, yang melatih dirinya semakin pandai dalam memecahkan problem dan masalah hidup. Kita tahu dengan jelas proses pendidikan, edukasi, apalagi untuk menjadi seorang tentara. Semakin tentara itu baik, naik pangkat, maka dia sudah melewati proses yang semakin sulit. Apakah kita akan katakan bahwa itu hari malang?
Kita akan menyebutnya juga kemalangan itu juga sebagai sebuah kemujuran. Karena kemalangan itu adalah pelatihan. Seseorang yang mengalami banyak persoalan, maka dialah yang akan menjadi seorang guru kehidupan. Kita tidak pernah akan belajar daripada orang yang tidak pernah mengalami proses kehidupan yang sulit. Karena kita menganggap orang itu tidak punya pengalaman. Orang itu tidak melewati proses yang seharusnya. Bagaimana mungkin dia memberikan nasihat kepada kita? Karena dia tidak mengalaminya. Dengan demikian, sahabat perjalanan, mari kita melihat hari mujur sebagai sebuah kemujuran. Hari malang pun ada kemujuran di dalamnya. Karena di dalam hari-hari malang, persoalan, hambatan, kesulitan, itu membuat kita semakin kuat, semakin terampil, semakin sabar, semakin bijaksana, semakin mampu mengendalikan diri, semakin punya daya juang, endurance yang semakin baik. Maka kita akan menjadi orang yang naik kelas dari waktu ke waktu karena kita melewati yang namanya proses hari-hari malang. Tapi orang yang terus mengalami proses mujur sama seperti anak yang dicukupkan, dijauhkan dari masalah, mungkin dihindarkan dari berbagai macam persoalan. Dia tidak boleh naik mobil, naik sepeda, naik motor. Dia tetap aja di rumah supaya aman. Maka anak tersebut tidak pernah akan sanggup menghadapi kerasnya kehidupan. Dia tidak pernah akan terampil selamanya. Dia akan tetap menjadi anak-anak dan tidak pernah tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, kalau setiap kita diperhadapkan kepada yang kita sebut sebagai hari-hari malang, sebutan ini sesungguhnya adalah manusia yang menyebut dan bukan Tuhanlah yang memberikan istilah ini. Karena semuanya di hadapan Tuhan adalah kebaikan. Semuanya di dalam rancangan dan rencana Tuhan adalah rancangan yang indah. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Sahabat seperjalanan, apapun persoalan yang sedang dihadapi oleh setiap kita masing-masing, mari kita melihat dari kacamata Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan kelancaran sebagai anugerah dan berkat dan sebagai kemujuran. Tetapi tatkala Tuhan menyediakan persoalan, mengizinkan problem, mengizinkan masalah, ada rancangan dan maksud baik Tuhan yang memang kita tidak mengerti. Terkadang yang Tuhan inginkan bukanlah kita bertanya dan memprotes, apalagi menghakimi Tuhan. Tapi kita taat dan beriman dan percaya bahwa di balik semuanya itu, sebagaimana catatan Alkitab, hari malang pun dijadikan Tuhan sama seperti hari kemujuran, agar kita menjadi pribadi yang semakin naik kelas, semakin naik tingkat, semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin punya daya tahan, semakin terampil melewati seluruh proses hidup dengan segala lika-likunya. Kita tahu dengan jelas di belahan dunia mana yang tidak ada masalah. Suatu kita bergabung dengan manusia banyak, maka timbul masalah. Tetapi kalau kita kemudian memilih hidup sendirian, maka juga ada proses masalah sendiri yang berbeda. Sahabat perjalanan, di dunia yang sudah berdosa ini, di segala tempat dimanapun, kita akan berhadapan dengan masalah. Dan Tuhan izinkan yang namanya hari malang untuk mengalami sebuah proses pembaharuan, peningkatan kemampuan, mutu kehidupan, kualitas iman, kedewasaan yang semakin meningkat. Mari kita bersyukur. Di hari-hari mujur kita naikkan syukur. Di hari-hari malang kita naikkan syukur, karena Allah sedang melatih kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kemudian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau orang-orang lain mengalami hal yang sama, kita bisa memberikan teladan dan nasihat buat mereka, dan mereka akan mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar firman Allah tentang hari mujur dan hari malang. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, tetap kuat, tetap tabah, bahwa Tuhan menjadikan hari mujur, hari malang, semuanya untuk kebaikan kita semua. Amin.